Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbih. Wa qala aidan fi hadisil qudsi, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Wa qala min ba'dil ulama, al-insanu hayawanun natiq. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermujalasah menghadiri majelis taklim yang insyaallah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan kajian ini dengan pembacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad bahwasanya ruh adalah urusanku. Nah, dari hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat memahami bahwa ruh adalah urusan Allah. Dengan kata lain, ruh adalah Allah itu sendiri. Insyaallah malam ini kita akan secara detail mengkaji tentang ruh, baik yang ada di jagat gumelar, artinya alam raya ini, ataupun ruh yang ada di jagat gumulung, yang ada di dalam diri kita manusia. Kemudian di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya atau mengenal dirinya, maka dia betul-betul telah mengenal Allah. Nah, hadis qudsi ini pun mengatakan serupa, bahwasanya barang siapa yang mengenal dirinya, artinya dirinya manusia itu siapa? Al-insanu sirri wa anna sirru. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Nah, ini juga insyaallah arahnya ke sana. Ya. Al-insanu sirri, manusia adalah rahasiaku. Jadi yang namanya manusia yang mana? Sehingga dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri, manusia adalah rahasiaku. Apakah manusia itu yang ada di depan kita ini, yang berupa jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau manusia sebagian dari tubuh ini, atau manusia yang dikatakan manusia itu yang mana? Nah, itu. Nanti kita akan secara detail kita kaji.
Ya, wa anna sirruh, dan aku adalah rahasianya manusia. Karena ini jelas Allah mengatakan bahwasanya dan aku, kata Allah, rahasianya manusia. Berarti dibalik daripada rupa yang ada ini ada Allah dibalik itu. Kita mengetahui bahwa manusia tercipta dari 4 unsur: tanah, air, api, dan udara. Tapi di balik 4 unsur ini, menghidupkan kejadian dari 4 unsur ini adalah satu unsur, ya, satu unsur yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu ruh. Makanya Allah mengatakan wa anna sirruh, dan aku adalah rahasianya manusia. Nah, jadi dari Quran, dari hadis qudsi, kemudian perkataan ulama dalam satu kitab mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia yang nyata ini, yang nampak ini, hayawanun, adalah suatu hewan. Nah, di situ kalau dikatakan isimnya itu isim nakirah, hayawanun. Al-insanu hayawanun, manusia adalah suatu hewan. Natik, yang berakal. Ada 2 unsur, unsur hewan dan unsur berakal. Unsur hewan ini yang mana? Unsur hewan ini adalah yang jasadiyah, persis seperti banyaknya hewan. Artinya hewan punya wajah, punya badan, punya kaki, punya tangan, dia juga ingin makan, dia juga beristri, dia juga beranak, persis seperti hewan. Hewan kehidupannya ini seperti hewan, ya, seperti hewan. Tapi kalimat berikutnya natik, hewan tapi berakal. Jadi berbeda dengan hewan pada umumnya. Yang membedakan manusia dengan hewan itu, manusia itu adalah hewan yang berakal, sedangkan hewan yang lain mereka tidak berakal. Nah, oleh karena itu, kalau kita secara detail mengatakan ruh di jagat raya ini, ruh itu terbagi menjadi 10, ya. Ruh itu terbagi menjadi 10. Nah, di jagat gumelar, kemudian di jagat gumulung, ruh juga ada 10 macam. Nah, di jagat gumulung ini, yang di dalam diri kita ini juga ada 10. Jadi sama, apa yang ada di jagat gumelar atau di alam raya ini sama dengan apa yang ada di jagat gumulung di dalam diri kita sebagai manusia. Ruh itu porosnya atau sumbernya satu, yaitu ruhullah. Nah, ruhullah. Kemudian ketika ruhullah ini, ya, mencipta, menggerakkan, menghidupkan makhluknya, ini berubah namanya menjadi sesuai dengan makhluk yang ia gerakkan, yang ia hidupkan. Makanya ruh itu, ketika ruh yang pertama menggerakkan malaikat, para malaikat berubah menjadi nama Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, ruh yang suci. Makanya para malaikat itu dikatakan Ruhul Kudus, ruh suci, karena memang malaikat dari penciptaan dan perilakunya mereka suci, tidak berbau nafsu, tidak seperti manusia, suci kelakuannya. Kalau mereka suruh sujud, sujud terus. Kalau suruh tasbih, tasbih terus. Kalau suruh berzikir, zikir terus. Suruh takbir, takbir terus. Nah, itu banyaknya malaikat. Kemudian yang berikutnya, yang pertama ruhullah, yang kedua ruhul kudus, yang ketiga ruhul idafi, ruhnya para nabi. Jadi di dalam diri para nabi itu ada namanya ruhul idafi. Yang dominan menggerakkan para nabi itu ruhul idafi. Jadi ruhullah
mempunyai ghirah idhafi. Nah, ruh para nabi itu kalau kita pelajari para nabi yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, sifatnya ruhul idhafi ini sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Makanya disebut idhafi, artinya ruh para nabi itu orang yang sangat bersandar segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah takut kepada siapapun. Para nabi akidahnya terus naik, keimanannya itu tidak pernah kurang. Berbeda dengan para mukmin, para muslim, yazid wa yanqus. Keimanannya kadang naik, kadang turun. Lagi kenceng ibadah terus, ya, berbuat baik terus, ngaji semangat terus. Tapi ketika yanqus, keimanannya menurun, maka dia akan semangatnya juga turun. Berbuat baiknya kurang. Kepada keluarga kadang baik, kadang juga jahat, ya. Kadang memberi nafkah itu ikhlas, kadang juga tidak ikhlas. Kepada suami, kepada istri kadang sayang, kepada anak juga sayang, terkadang kasar. Itu bedanya para nabi dengan para mukmin dan muslim pada umumnya. Nah, kalau idhafi, ruhnya para nabi ini meluncur seperti roket begini, arahnya vertikal. Idhafi, makanya idhafi disebut idhafi itu bersandarnya kepada Allah itu tidak pernah berkurang. Ya, lebih baik mati berkalang tanah katanya daripada melepas akidah yang dia pertahankan itu. Idhafi. Jadi 3, ya. Kemudian di bawahnya ruhul idhafi, ya, peringkatnya itu di bawahnya ruhul idhafi itu ada namanya ruh nuraini. Ruh nuraini, ruhnya para wali, para ulama. Bedanya dengan para nabi, kalau nabi itu idhafi, ini ruh nuraini. Ruhnya mempunyai 2 cahaya. Makanya para ulama ini bisa idhafi, bisa juga vertikal, bisa juga horizontal. Para ulama umumnya, ya, selain mereka memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, mengikuti para nabi, tapi juga mereka dalam kehidupan kesehariannya juga seperti layaknya orang pada umumnya. Makanya sifatnya para ulama, para wali itu berbeda dengan para nabi. Dari bergaulnya, ya, manusia pada umumnya punya mobil, dia juga punya mobil, punya rumah, punya usaha, ya, kemudian istri, punya anak banyak, kan gitu. Nuraini. Tapi keimanannya peringkatnya di bawah para nabi, ya. Bedanya kalau para nabi itu maksum, artinya betul-betul terjaga, ya. Kalau para ulama dan para wali masih sebatas mahfuz, ya. Maksum itu sudah pasti terjaga, mahfuz terjaga, maksum pasti terjaga, terlindungi, betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Tapi kalau para ulama belum maksum. Nah, itu ahlus sunnah wal jamaah mahfuz. Berbeda dengan keyakinan para sahabat kita atau ikhwanul muslimin dari Syiah, ya. Kalau Syiah itu ulama pun kalau dari ahlu bait, keturunan para nabi, dari Rasulullah, mereka maksum, ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunannya mereka tetap maksum karena keturunannya para nabi. Mereka tidak mau spekulasi bahwa kalau nabinya saja maksum, keturunannya harus maksum. Itu akidah mereka, ya, walaupun itu seorang ulama. Itu. Kemudian setelah ruhnya para ulama, ruhnya para wali, ya,
yang ada di jagat gumelar ini dan jagat gumulung ini, ada ruhani. Ruhani ruhnya kaum mukmin, ruhnya kaum muslim pada umumnya. Ya, ruhani ini ruhnya kaum mukmin dan muslim pada umumnya. Orang mukmin kalau lagi kenceng imannya, semangatnya luar biasa dalam berdakwah lillahi ta'ala, ngaji lillahi ta'ala, ya, mengajar lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala. Tapi pada saat yanqus, berkurang imannya, ngaji ya harus ada doping, artinya penyemangat. Apa yang dia buat semangat? Gurunya yang ganteng kah? Gurunya yang yang sabarkah? Gurunya yang kaya? Gurunya yang ilmunya banyak? Gurunya yang sakti? Nah, ada doping tersendiri. Tapi pada saat yanqus, berkurang keimanannya, ngajinya kendor, masih nafkah nggak ikhlas, lalu ceramah harus minta dibayar. Kalau ngaji juga kalau nggak diamplopin ngegerunek misalnya, apa ngegerunek ini, ngedumel ya. Kemudian dalam memberi nafkah kepada anak dan istri marah-marah. Nah, pada saat yanqus ini sifatnya ruhani, yazid wa yanqus. Ini 5 karakter ruh yang ada dalam diri kita ini yang baik-baik. 5 ini juga masih termasuk baik. Ruhani, ruh nuraini, ruh idafi, ruhul kudus, ruhullah. Ini juga termasuk karakter ruh-ruh yang baik yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau yang dominan di dalam diri kita ini ruhani, ya yazid wa yanqus. Kalau yang dominan ruh nuraini, ruhnya para ulama, luar biasa kita. Dakwahnya semangat, belajarnya semangat, para santri juga ngapalnya semangat. Kalau para santri, para ulama juga mengibarkan bendera tauhidnya semangat. Nah ini kalau dominan. Nah dominan ataupun tidaknya, ya ruh-ruh baik ini ataupun ruh-ruh yang kurang baik, ya, ruh yang berikutnya ini tergantung daripada pendidikan yang ia alami, pembentukan karakter yang dialami oleh dirinya, baik dari orang tuanya, pendidikan formalnya ataupun lingkungannya. Makanya dalam suatu hadis mengatakan bahwa seorang ibu, ya, madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama. Seorang ibu itu adalah sekolah, tempat belajar yang pertama bagi anaknya, karena ini membentuk karakter anak. Kemudian pendidikan formalnya entah di sekolah umum atau di pesantren. Kalau di pesantren membentuk karakter seorang ulama, seorang nabi. Kalau sekolah umum yang membentuk karakter seorang muslim pada umumnya. Atau bahkan kalau tergelincir dalam pergaulan bebas, dia akan menjadi yang dominan di dalam dirinya itu ruhnya itu ruh yang kurang baik sifatnya. Jadi ruhnya itu terbentuk menjadi karakternya karakter tidak baik, lemah imannya, sifat kebinatangannya dominan, dan seterusnya. Kemudian 5 ruh yang di bawah baik, artinya karakternya terbentuk dari pendidikan yang kurang baik. Yang pertama atau yang nomor 6 ya, itu ya, ruh madi. Ruh madi ini ruh yang maskulin, ruhnya seorang laki-laki yang gentleman, ruh seorang laki-laki yang pada umumnya, laki-laki pada umumnya ya seperti itu. Ini di luar kajian misalnya keilmuan keagamaan gitu. Tapi laki-laki pada umumnya ya gentleman, ya maskulin, kemudian dia ganteng, kemudian dia juga perkasa, kemudian juga dia penyayang kepada wanita atau playboy dan sebagainya. Ini karakter laki-laki. Nah kan ada di lingkungan kita ada orang yang tidak memikirkan agama, ada seorang laki-laki. Dia yang berpikirnya mencari nafkah, ya, berkeluarga, bergaul, nongkrong dan sebagainya. Seorang laki-laki.
Ada yang karakter begini, dia tidak memikirkan tentang Tuhan, dia tidak memikirkan tentang kebaikan mencari nafkah, kehalalan mencari nafkah, tidak. Yang penting dia jadi laki-laki pada umumnya. Ini ruh madi. Nah, laki-laki seperti ini tentu tidak baik karakternya, khususnya untuk di bidang keagamaan, gitu. Karena dia tidak memikirkan tentang agama. Ya, yang dia pikirkan dia seorang laki-laki, nyari duit, ya, berkeluarga, beranak, ya, berusaha, punya usaha, punya mobil. Ya, seperti orang-orang pada umumnya. Orang umum, orang awam, orang kafir, orang-orang di luar, orang-orang yang memikirkan tentang agama. Kemudian ruh mazi. Ruh mazi ini ruh yang bersifat feminim. Artinya ruhnya itu bersifat feminim, lemah lembut, wanita. Wanita pada umumnya dia tidak memikirkan kesolehaan gitu, enggak pernah berpikir tentang menjadi wanita yang soleha. Dia berpikir wanita pada umumnya bersolek, berwanita yang modern, sosial wanita yang bergaul gitu ya dengan laki-laki, ya nongkrong dan sebagainya. Ya, wanita pada umumnya seperti laki-laki juga pada umumnya, kan gitu. Itu sifatnya wanita. Dia tidak berpikir bagaimana menjadi seorang ibu yang agamis gitu, yang religi. Dia tidak berpikir begitu. Nggak pakai hijab bagi mereka nggak masalah, bukan jadi halangan bagi mereka suatu hijab itu. Berbeda dengan wanita solehah, kan gitu. Kemudian yang nomor 8 itu ruh jamad. Ruh jamad ini ruhnya benda-benda mati di alam raya ini. Maksudnya bukan benda-benda seperti batu, tanah gitu, kemudian benda-benda bintang, kemudian air, api. Ini namanya ruhul jamad. Artinya ruhnya benda-benda. Jadi sebenarnya benda-benda itu juga nggak mati, hidup. Pasir itu punya ruh. Makanya kalau kita lihat pasir di pantai, pasir di sungai, itu nggak pernah habis, gitu ya, nggak pernah habis. Terus ada, karena memang ada yang menggerakkannya, yaitu ruhul jamad. Kemudian yang berikutnya ruhun nabat, ruhnya bangsa tumbuh-tumbuhan, ya, pohon mulai dari pohon yang kecil sampai pohon besar. Dan yang terakhir ruhul hayawan, ruhnya bangsa hewan. Itu 10. Nah, 10 ini yang ada di alam raya ini ada di dalam diri kita. Makanya orang yang tidak memikirkan tentang ketuhanan, contoh kita lihat petani, ada petani itu sukses ya, tapi dia tidak memikirkan tentang bagaimana ibadah, dia tidak memikirkan tentang bagaimana akhirat. Dia murni bagaimana caranya dia orang sukses, petani yang sukses, bertani bersawah yang sukses, berkebun yang sukses. Ini yang dominan di dalam dirinya itu ruh nabat, ya, ruhun nabat, ruhnya bangsa tumbuh-tumbuhan. Tapi yang lebih parah ruhul hayawan. Kalau yang dominan ruhul hayawan yang ada di dalam diri kita, maka sifat hewan yang ada di dalam diri kita ini dominan. Bagaimana hewan? Ya, umumnya hewan yang dikerjakan sehari-hari hanya mencari makan, bagaimana anaknya bisa kenyang, ya, kawin dengan siapa saja boleh, bahkan dengan ibunya, dengan anaknya, anak-anaknya juga dikawinin kalau hewan itu. Ya, seperti itu pula dalam manusia yang dominan sifat ruhul hayawannya, tidak memikirkan halal dan haram, hantam semuanya. Rezeki halal haram hantam, ya. Anak tetangga hantam, istri tetangga hantam. Makanya perselingkuhan banyak terjadi di mana-mana karena yang dominan di dalam dirinya
ruh yang tidak terdidik menjadi manusia pada yang baik, manusia yang seutuhnya, tetapi malah menjadi hewan yang hina. Makanya dalam Al-Quran ya, dalam surat Wal Asri kalau nggak salah ya, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian ada di ayat yang lain pula, manusia adalah makhluk yang mulia, tapi di sisi lain mereka juga manusia yang sangat hina, bahkan wal adal, bahkan lebih hina daripada hewan, karena yang dominan sifat hewannya itu ya. Nah, itulah 10 ruh yang ada dalam diri kita. Pembentukan karakternya, pembentukan ruh ini tergantung bagaimana lingkungan ia berada, didikan yang ia terima, dan guiding atau bimbingan daripada orang tua dan guru ya, yang ada di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, dilimpahkan taufik dan hidayah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh kita, diri kita terus terbimbing ya, menjadi ruh yang baik, ruh yang umumnya menjadi manusia yang seutuhnya, ruh manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Mudah-mudahan ruh kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus ya menjadi ruh yang semangat dalam menuntut ilmu, menuntut rezeki atau mencari nafkah yang halal, mendidik anak-anak kita yang baik, menjadi pemimpin keluarga yang baik, sehingga sampai kita menemukan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.